Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Februari 2025 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Fresh Juice yang terkasih dalam Kristus. Berkah dalam kembali, saya Reynold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng, Yogyakarta, mengudara menemani Anda sekalian merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Bacaan diambil dari Lukas bab 6 ayat 17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai 26. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Ubur-ubur ikan lele, semangat pantang mundur, dengerin Fresh Juice yang satu ini ye. Para sahabat Fresh Juice, dari judulnya saja renungan hari ini sudah bisa ditebak arahnya kemana. Yang di bawah pantang menyerah, yang di atas pantang serakah. Tadi Tuhan Yesus berkata berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Intinya ketika kita susah, berbahagialah. Karena apa? Karena masih ada pengharapan. Saya pernah jadi ojek online. Tahun 2016-2017 itu saya kehilangan pekerjaan saya. Daripada nganggur, nyusahin orang tua, saya ngojek saja. Dan ketika saya menjadi ojek online, pendapatan saya hari itu habis malam harinya. Dan saya punya rumah, saya ngontrak rumah pada waktu itu, tinggal sendirian bersama Coco. Coco itu anjing kecil saya yang sekarang sudah meninggal. Coco ini jenis Shih Tzu. Kalau jenis Shih Tzu itu perawatannya mahal. Makannya aja lebih mahal daripada makan saya sehari-hari. Secara logika, secara matematika, tidak mampu saya untuk menghidupi diri saya sendiri, apalagi saya merawat si Coco. Tetapi Tuhan berkata lain. Contoh, saya masih ingat ada satu peristiwa di Pondok Rajek Cibinong. Saya waktu itu masih tinggal di Kuskupan Bogor. Saya sedang ngantri ATM karena saya ingin tahu saldo saya tinggal berapa. Hari itu saya harus membayar tagihan motor saya, cicilan motor saya sebesar Rp400.000. Saya sedang ngantri, saya lihat, di dalam ada seorang ibu yang saya kenal dari Paroki Santo Paulus Depok.
Halo Mas Rey, dia manggil saya Mas Rey. Ternyata salam tempel. Dan ketika saya hitung, Rp400.000. Sama persis dengan tagihan cicilan motor saya. Nominal yang sama. Seringkali kita tidak sadar bahwa melalui sesama kita, Tuhan masih ada, Tuhan masih menyertai kita, Tuhan masih mencukupkan kebutuhan kita kok. Nah, sebaliknya nih para sahabat, sebaliknya nih. Kalau kita sedang berada di atas, sedang sukses-suksesnya, sedang kaya-kayanya, sedang pinter-pinternya, bergelimang harta, istri, mobil 5, gitu ya, kok istri 5, mobil 5, rumah 10, semuanya ada. Hati-hati, jangan pernah merasa aman. Ketika kita bahagia, ketika kita sedang on the top, ketika kita sedang di puncak kebahagiaan kita, badai menerpa luar biasa. Badai cobaan dari setan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Semakin kita kaya, semakin kita tergoda untuk menambah kekayaan kita dengan korupsi. Semakin kita bahagia, semakin kita ingin menambah kebahagiaan kita dengan mementingkan diri sendiri. Semakin kita sukses, kita ingin meningkatkan kesuksesan kita dengan segala cara, dalam segala hal. Di situ iblis sangat pintar masuk melalui celah yang menjauhkan kita dari Allah. Sebenarnya Yesus tidak melarang, sekali lagi tidak melarang kita untuk kaya, tidak melarang kita untuk sukses, tidak menghambat kita untuk berjaya. Bahkan Tuhan sendiri yang membantu kita untuk mencapai semuanya itu. Tetapi yang Yesus kecam adalah lupa diri. Justru ketika kita sedang di puncak jaya-jayanya hidup kita ini, kita harus menjadi saluran berkat untuk sesama kita. Maka bayangkanlah kita ini adalah selang air untuk menyiram tanaman itu. Kalau selang itu tersumbat, air itu tidak akan mengalir dengan cepat. Lambat, bahkan mandek, grek, kata orang Jogja. Kalau mandek di diri kita sendiri, berarti kita bukan murid Kristus yang sejati. Murid Kristus yang sejati seharusnya menyalurkan berkat-berkat yang kita terima untuk sesama. Itulah cara kita bersyukur, karena di dalam sesama itulah Tuhan ada. Bukan hanya ngomong terima kasih Tuhan tiap hari, tetapi terima kasih Tuhannya itu kita wujudkan dengan membantu orang gitu loh. Dengan memberi sedekah, dengan memberikan skill yang kita punya, keahlian, dengan apapun. Maka alirkanlah seperti tadi kita mengaliri tanaman gitu. Alirkanlah dengan sempurna, jangan ditahan-tahan. Gitu ya. Maka anugerah Allah akan terus berlimpah pada kita kok. Yuk, saya mengajak saudara dan saya untuk setia menjadi rekan sekerja Tuhan untuk berbagi anugerah kepada sesama yang membutuhkan. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Minggu 16 Februari 2025. Terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.